Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Jude Bellingham terlihat marah besar setelah ditackle Lisandro Martinez kepadanya di laga Real Madrid versus Manchester United. Namun setelah pertandingan ia justru mengaku respect dengan bek setan merah itu. Bellingham dan Martinez memang bersih tegang pada pertandingan MU versus Madrid setelah bek asal Argentina itu melakukan tackle kepadanya di menit 41. Setelah terjatuh, reaksi Bellingham langsung berdiri dan mendorong Martinez sehingga harus dipisahkan oleh pemain lain. Setelah pertandingan, Jude Bellingham mengakui bahwa ia marah dengan tackle dari Martinez itu. Namun pemain timnas Inggris tersebut juga menegaskan bahwa masalah itu sudah berakhir setelah pertandingan. Tidak hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak mempengaruhi hubungan keduanya di luar lapangan, Bellingham juga memberikan pujian untuk Martinez sebagai pemain brilian. Hannibal Mejbri nampaknya tidak akan memperkuat Manchester United di musim 2023-2024. Ia dikabarkan akan dilepas setan merah ke salah satu klub Premier League dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Team Talk, Manchester United sudah memutuskan untuk meminjamkan kembali Mejbri di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan cukup puas dengan perkembangan sang gelandang. Ia menilai ada peningkatan yang signifikan dalam permainan Hannibal. Namun, ia menilai sang gelandang masih perlu mematangkan permainannya. Itulah mengapa sang gelandang lebih baik dipinjamkan lagi agar ia semakin matang. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan melepaskan Hannibal Mejbri ke salah satu klub Premier League. Klub itu adalah Luton Town. Tim yang baru promosi ke Premier League itu dikabarkan ingin memperkuat tim mereka. Kebetulan musim lalu mereka mengamati aksi Hannibal Mejbri di Championship. Pihak Luton dikabarkan tertarik meminjam Hannibal dari MU dan setan merah siap melepaskannya asal Luton memberikan sang gelandang jam bermain yang reguler. Legenda Manchester United Teddy Sheringham buka suara terkait polemik transfer Andre Onana. Ia optimistis sang kiper bakal jadi pemain yang krusial bagi setan merah di musim panas ini. Sheringham menyebut bahwa Onana punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa beberapa tahun terakhir. Ia yakin rekam jejak sang kiper itu jadi alasan yang cukup untuk percaya ia akan sukses di Manchester United. Lebih lanjut, Teddy Sheringham menekankan bahwa fans MU untuk mendukung keputusan Ten Hag menggantikan De Gea dengan Onana. Ia percaya Ten Hag tidak akan merekrut Onana jika ia tidak lebih bagus dari David De Gea. Harry Maguire yang tidak dibutuhkan di Manchester United ternyata punya daya pikat yang kuat terhadap 5 klub besar Liga Italia. Maguire tidak perlu pusing memilih klub yang ingin dibelanya. Ia bisa memilih di antara Napoli, Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan AS Roma. Kelima klub itu tidak hanya tertarik untuk mendatangkan Maguire, mereka juga mulai memikirkan skema pembelian yang tepat untuk sang pemain. Laporan Corriere della Sera menjelaskan kelimanya tidak ada yang mau membayar secara permanen. Opsi yang diambil itu justru ingin meminjamnya. Meski begitu, ada opsi yang sama-sama menarik di antara klub 5 itu. Opsinya adalah membeli pemain di akhir masa peminjaman. Maguire diketahui merupakan pemain dengan bandrol yang paling mahal di antara pemain-pemain yang akan diusir dari Old Trafford. MU baru mau melepas Maguire dengan harga 52,5 juta euro. Jumlahnya sudah 2 kali lipat dari harga pasarannya yang hanya sebesar 20 juta euro. MU berharap penjualan Maguire rampung tanpa perlu menurunkan harganya, sebab penjualan Maguire mau digunakan untuk aktivitas transfer Manchester United lainnya. Ada spekulasi baru muncul seputar masa depan Jonny Evans. Sang bek dikabarkan berpotensi besar di kontrak permanen Manchester United di musim panas ini.
Dilansir The Guardian, Evans berpotensi tinggal lebih lama di MU. Ada indikasi ia akan dipermanenkan Setan Merah. Menurut laporan tersebut, indikasi Evans dipermanenkan MU terlihat dari keputusan Ten Hag baru-baru ini. Kontrak Jonny Evans di MU seharusnya selesai usai uji coba melawan Wrexham di tengah pekan kemarin. Namun Erik ten Hag memutuskan untuk menggunakan jasanya lagi. Jonny Evans dikabarkan masuk ke dalam skuad pramusim Manchester United. Ia dikabarkan akan mengikuti sisa pramusim Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Jonny Evans untuk dipermanenkan MU cukup besar. Dalam wawancaranya, Erik ten Hag mengaku sangat menyukai Evans. Ia menilai sang bek bisa berkontribusi besar bagi skuad Setan Merah. Di sisi lain, MU sendiri butuh tambahan bek di lini pertahanan mereka. Jadi Jonny Evans bisa jadi sosok pelapis bagi skuad MU di musim depan. Sebuah asa diapungkan oleh Teddy Sheringham. Legenda Manchester United itu tidak sabar ingin melihat aksi ciamik Mason Mount di skuad Manchester United. Teddy Sheringham menyebut bahwa ia mengikuti perkembangan Mason Mount bersama Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Ia percaya pemain timnas Inggris itu bakal jadi pemain yang bagus untuk Setan Merah di musim depan. Teddy Sheringham pada kesempatan ini juga memberikan penilaian terkait di mana posisi terbaik Mason Mount. Ia menilai sang playmaker akan tampil maksimal ketika bermain agak ke belakang. Sejauh ini Mason Mount sudah dilibatkan Erik ten Hag di semua laga pramusim MU minus kontra Wrexham. Sejauh ini penampilannya tergolong cukup oke meski ia belum membuat gol atau assist bagi Manchester United. Saga transfer Fred memasuki babak baru. Wakil Presiden Galatasaray dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer sang gelandang. Menurut laporan The Mirror, Galatasaray sebenarnya sudah mengajukan tawaran untuk perdana untuk jasa Fred. Mereka dikabarkan menawarkan bayaran sekitar 5 juta euro untuk jasa sang gelandang. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah dari pihak MU. MU dikabarkan meminta minimal 20 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang. Jadi tawaran Galatasaray itu terlalu rendah. Menurut laporan tersebut, Galatasaray tidak patah hati dengan penolakan MU itu. Mereka malah kian serius untuk mendapatkan jasa Fred. Wakil Presiden Galatasaray, Erden Timur, dilaporkan sudah terbang ke Inggris. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan manajemen MU dalam waktu dekat ini. Mereka akan membahas transfer Fred, dan pihak Galatasaray optimistis bisa mencapai kompromi dengan MU terkait sang gelandang. Ada kabar baru beredar seputar perburuan striker Manchester United. Setan Merah optimistis bahwa Rasmus Højlund akan bergabung dengan tim mereka sebelum laga perdana Premier League 2023-2024. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United PD bisa mengamankan jasa Højlund karena mereka sudah bersepakat dengan sang striker. Pemain timnas Denmark itu ingin bergabung dengan United. Ia sejak kecil sudah jadi penggemar Setan Merah sehingga ia sangat ingin pindah ke sana. Itulah mengapa Højlund dilaporkan sudah menyepakati kontrak selama 5 tahun di Old Trafford pada musim panas ini. Man United menurut laporan tersebut percaya bahwa transfer Højlund bisa selesai tepat waktu. Ini disebabkan valuasi Atalanta dan MU terpaut tidak jauh. Tawaran Setan Merah kurang sekitar 10 juta euro untuk mencapai angka yang diinginkan Atalanta. MU optimistis bahwa negosiasi mereka dengan Atalanta akan selesai sebelum mereka berhadapan dengan Wolverhampton pada tanggal 12 Agustus mendatang. Klub Liga Inggris Manchester United mulai menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Rasmus Højlund. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Randal Kolomuani dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan The Athletic, Man United sebenarnya sudah lama tertarik kepada Kolomuani. Ten Hag mulai tertarik pada sang striker setelah ia bermain dengan apik di Piala Dunia 2022 kemarin. Selain itu, gaya bermainnya juga dinilai sesuai dengan gaya bermain Ten Hag. Itulah mengapa Erik ten Hag menjadikan Muani sebagai alternatif jika mereka gagal mengamankan jasa Højlund di musim panas ini. Namun laporan yang beredar di Eropa menyebutkan bahwa MU bakal menemukan kesulitan yang tidak kalah besar untuk merekrut Muani. Ini disebabkan Eintracht Frankfurt ogah menjual sang striker.
karena mereka menilai striker timnas Prancis itu telah menunjukkan performa yang apik di lini serang mereka dan sulit mencari penggantinya. Selain itu, mereka juga membandrol Kolo Muani di angka 120 juta euro. MU diyakini kesulitan untuk menebus angka itu di musim panas ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pembelaan kepada Andre Onana. Ia menilai sang kiper bermain dengan baik di laga debutnya. Erik ten Hag menilai kritikan yang diberikan kepada Onana itu berlebihan. Ten Hag menilai secara keseluruhan Onana bermain dengan baik ketika menghadapi Real Madrid. Ia menilai sang kiper menggagalkan sejumlah peluang Los Blancos sehingga ia cukup puas dengan penampilan Onana. Erik ten Hag menekankan bahwa Onana masih jauh dari performa terbaiknya. Ia yakin sang kiper bakal jadi pemain yang lebih tangguh bagi Setan Merah. Manchester United bertekad untuk bangkit di pertandingan uji coba berikutnya di akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Borussia Dortmund di Allianz Stadium.